saya pribadi sama anak pasti ketika melihat kata-kata itu pasti siapapun lah ya yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden kecelakaan itu pasti kita nggak terima. Bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu, dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan selebritis aja, dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan. Pastikan keluarga mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja gitu. Dia yang nulis ini gitu. Ya pasti kita akan menyampaikan bahwa perwakilan dari semua orang yang pernah merasakan hal ini. Ya semoga orang tersebut diberikan hatinya ya gitu. Dan pelajaran juga buat semuanya gitu. Mi, artinya seperti apa sih seseorang tuh memang diberi kebebasan berpendapat ya, tapi kalau dalam medsos seharusnya seperti apa sih, Mi? Ya bijak lah, bijak aja gitu, karena kan tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang kita semua bebas berpendapat, tapi kira-kira ketika mau berpendapat seperti itu melihat keadaan orang lain enggak? Umi sendiri sementat memberi efek kiranya langkah hukum ya mungkin setelah ini itu terserah mereka. Nggak tahu gimana ini aja enggak, dari tadi udah lama. Berarti Umi menyerah, memaafkan ya, Mi, artinya kalau ya Allah aja maaf masih kita enggak, cuma ya pelajaran aja buat semuanya gitu. Ya lebih semua kembali, kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jerak dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya. tapi Kita kan manusia biasa yang masih punya rasa kasihan. di sini sempat pengen ketemu secara pribadi nggak sih dengan yang pemilik akun itu? Enggak lah, biar anak-anak aja, biar yang laki-laki lah yang. Baik, ini ada kekhawatiran diri nggak sih, Mi? Karena kan dari postingan dia banyak Gen Z yang sekarang nih, anak-anak sekarang sebenarnya nggak tahu almarhum Buje, terus jadi mencari tahu dan berakibat nama baik Buje jadi jelek karena postingan itu. Ini ada Nggak pengaruh lah, alhamdulillah, insya Allah udah husnul khotimah. Dan yang sudah meninggal ya nggak perlu ini lagi, nggak perlu dikipuin lagi apapun gitu. Terus kita sekarang mendoakan. Dan pikir aja pada ngebut. Ya mau gimana, hobinya begitu kan. Tapi kan kalau ketika kita niatkan, ketika kita bawa motor kayak bikers dakwah, niatnya memang untuk dakwah, ya semoga Allah selalu lindungi gitu. Ya, gitu, selalu jaga. Iya, tetap ikhtiar lah, jangan ngebut. Takut itu masih ada. Hah? Rasa takut itu ada kan? Ya, pasti lah manusia. Hati-hati ya. Banget di atas motor, mereka yang paling tahu ya mengendalikan itu. Yang penting udah safety riding aja, pakai helmnya, semuanya. Segala sesuatunya udah ikhtiar kembalikan ke Allah. 11 tahun juga kan udah berlalu, tapi adanya kejadian ini bikin kayak mungkin luka lama gitu nggak, Mi? Ya insya Allah kita mah di posisi yang selalu mendoakan ya, selalu Allah kan yang memberikan kekuatan. Sudah Bismillah, kita kembali lagi, yang meninggal butuh doa, butuh yang lain-lain. Insya Allah kita mah kuat karena Allah yang maha ya. Kalau Ustaz Alfi gimana sebagai sahabat dan Pertama, saya melihat keadaan ini ya, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk semakin bijak menggunakan sosial media. Jempol kita, jari kita akan dipertanggungjawabkan di alam sana. Berbicara masalah kalimat yang baca juga agak nyesek. Ini kalian yang baca juga. Teruntuk kalian-kalian yang mengutarakan yang kurang baik dengan cara yang kurang baik.
orang yang wafat dalam berkendara sudah takdir Allah. Mau gimana pun keadaannya, mau sesafety apapun, bahkan diam di kursi saja meninggal aja. Dan ketika kita lihat masalah husnul khatimah atau tidak, dilihat amal sebelumnya apa? Apakah dia mencari nafkah untuk keluarganya? Apakah dia habis dari tempat yang baik? Apakah dia baru mengucapkan kalimat yang baik? Wallahu a'lam bishawab. Kalau misal dia melakukan hal yang baik sebelumnya, maka insya Allah husnul khatimah. Kalau orang tersebut habis dari atau pergi menuju ke tempat yang baik, misalnya menuntut ilmu, ke majelis ta'lim, atau mencari nafkah untuk keluarganya, maka insya Allah dia syahid. Maka tolong buat teman-teman, bro, semuanya, lu tolong berhenti hate speech di sosial media. Kenapa? Kita akan sama kayak mereka. Kita cuma calon bangkai. Jangan kita pikir kita nggak bakal mati. Dan berhenti mengorek orang sudah. Tugas kita Tugas kita adalah mendoakan agar kita dan mereka husnul khatimah. Bukan hanya sekedar sebatas konten naikin viralin, wala begitu banyak. Dan ingat, kalau datang di tabayun, alhamdulillah ahlan sahlan, kita terima. Dan setiap perbuatan kita di muka bumi ini ada balasannya. Allah yang tidur, maka kita lihat caranya Allah SWT untuk mengingatkan kita, bukan mengadab kita, mengingatkan kita. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Pemaaf, Maha segala. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga, jempol dijaga, lisan dijaga. Karena agama manapun mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Coba banget. Coba name it. Agama apa yang ngajar keburukan? Gak ada. Berarti yang salah siapa? Oknumnya. Maka itu yang harus diperbaiki dalamannya. Hukumnya secara Islam seperti apa, Mas Afif? Menjulitkan orang yang sudah meninggal itu secara Islam? Haram, dosa itu. Orang yang sudah wafat dijulitkan, syahadat. Apa itu? Apa? Apakah dia lebih baik daripada orang yang sudah wafat? Apakah dia pasti matinya dalam keadaan baik? Nggak boleh. Maka sangat dilarang menjulitkan, bahasa sekarang ya, menjulitkan orang yang sudah wafat, sangat dilarang. Ingat ketika kita diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, ketika lewat kuburan, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi kubur, yang artinya cepat atau lambat kami akan menyusul. Doakan mereka, Allah firlahu warhamu wa'afi'ufanhu. Doakan mereka, bukan julitin mereka. Itu si mulai meninggal begini. Nggak begitu konsep.